Lestari. Mau cobain Singosari, Kediri, Kediri. Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantu mantulkan itu filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari, Kediri, Kediri. Ayo rek, guyub makaryo, Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi kembali menghelat kejuaraan sepeda internasional Banyuwangi Ijen Geopark Downhill di Kentasan Bike Park, Kecamatan Licin, Banyuwangi, 20-21 September 2025. Kejuaraan yang masuk agenda resmi Union Cycliste International atau UCI, Federasi Balap Sepeda Internasional ini diikuti 313 pembalap dari 7 negara. Selain pembalap dari berbagai daerah di tanah air, kejuaraan ini diikuti pembalap Australia, Filipina, Malaysia, Rusia, Singapura, dan Timor Leste. Setelah di hari pertama, para pembalap mengikuti babak kualifikasi untuk menentukan pole position, hari kedua ratusan pembalap memasuki putaran final. Trek yang basah dan licin usai diguyur hujan membuat putaran final berlangsung sengit, bahkan membuat sejumlah pembalap terjungkal. Para pembalap harus ekstra hati-hati menaklukkan lintasan dengan rute sulit. Para pembalap harus melintasi trek sepanjang 2,3 km mulai dari jalur tanjakan, menurun, tikungan tajam, bebatuan, drop pohon, walrat kayu, super bowl hingga big drop. Randy Farera Sanjaya dari tim XTR menjadi yang tercepat untuk kategori Man Elite dengan catatan waktu 4 menit 08,442 detik. Pandu Satrio Perkasa Sego Anggap Racing Team Banyuwangi berada di posisi kedua dan tempat ketiga diamankan Andi Prayoga Polair DH Team. Sementara di kategori Women Elite, Rizka Amelia Agustina Marin Astrindo Racing Team menjadi yang tercepat dengan waktu 5 menit 06,265 detik. Tempat kedua menjadi milik Milna Murni Ningtyas Spartan Racing Team dan ketiga Naomi Prince Factory Team PH atau Fly Racing Team PH. Big Downhill 2025 ini adalah bagian dari event sport tourism berskala internasional yang dilaksanakan.
Ipuk menambahkan ajang ini bukan sekedar balap sepeda, tapi komitmen daerah mengajak para riders nasional maupun dunia, sekaligus memberi efek ganda bagi homestay, kuliner, dan transportasi. Selain menjadi daya tarik wisata, juga mempromosikan Banyuwangi ke dunia. Ditambahkan PLT Hadispora Banyuwangi M. Alvin Kurniawan, kejuaraan ini terjadi dalam 19 kelas. Hari pertama, para pembalap menjalani seeding run atau sesi percobaan untuk mencatat waktu terbaik sebagai penentu posisi start di babak final. Hari kedua merupakan final run untuk menentukan siapa yang menjadi juara. Event ini sudah memasuki kali keempat pelaksanaan dan menjadi agenda resmi uji. Handoko Kusumo, CTV. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan Home Charging Services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan Home Charging Services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan Home Charging Services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap melayani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan Home Charging Services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap melayani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan Home Charging Services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap melayani pengisian kendaraan listrik pelanggan.
Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN UI Jabar sediakan Home Charging Services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN UI Jabar sediakan Home Charging Services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Mandi. Tekan jaya subuh. Buri deh. Ya. Buri. Tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokoknya tepak le. Isun dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Ya. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ngono ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngumbah Eh. kampungan Paren nih. Peno mosok oleh le. Peno Nanti. kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno Iku enak. kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iya. Iku bisa mbiyantu petani biako. Tiga. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici saya mbiale ning awake dhewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takoni sing nang biro iki. Iya, Iya. Ciri-ciri klendi seiring bianyol piana. Ciri-ciri klendi. Ana materi iki terangno Ison kok Nilai paham. meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal ambiro ya. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, ciri-cirine Kang. Lu percaya lari kan. Ilegal iki lek ya. Klendi. Kadung sing rokok ana cukae niku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan materi iku. Yo. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung iki rokok Wangel ilegal. iku, Pernah bisa dipenjara. Peno di penjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN UI Jabar sediakan Home Charging Services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila,
PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan Home Charging Services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan Home Charging Services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Ada yang berbeda dalam prosesi pelantikan Guntur Priambodo sebagai Sekretaris Kabupaten Sekap Banyuwangi. Jika biasanya pelantikan pejabat digelar di ruang rapat mewah atau pendopo, namun kali ini acaranya berlangsung di TPS 3R Balak, Kecamatan Songgon, yang tak lain adalah tempat pengolahan sampah modern berbasis reduce, reuse, dan recycle. Meski di tengah hamparan fasilitas pengolahan sampah, suasana hikmat tetap terasa. Wakil Bupati, para asisten, staf ahli, sekwan, inspektur, kepala OPD, Satpol PP, camat se-Banyuwangi hingga tokoh masyarakat dan lintas agama juga turut hadir untuk menyaksikan sumpah jabatan tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Banyuwangi menjelaskan alasan pemilihan lokasi yang tak biasa ini menurutnya bukan sekedar seremoni, melainkan simbol komitmen Pemkab Banyuwangi dalam mendorong birokrasi yang peduli lingkungan. Selain itu, Sekda adalah motor penggerak roda birokrasi. Dengan dilantik di sini, Bupati ingin mengingatkan bahwa pembangunan harus berpijak pada keberlanjutan dan Banyuwangi ingin melayani rakyat sekaligus menjaga bumi. Dengan dilantiknya Sekda baru di lokasi yang syarat makna ini, publik berharap birokrasi Banyuwangi semakin solid, responsif, dan inovatif, serta menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas pembangunan. Guntur Priambodo sendiri bukan wajah baru. Ia dikenal dengan birokrat berpengalaman yang telah lama mengabdi di Pemkab Banyuwangi. Selain menjabat Kepala Dinas PU Pengairan, Guntur juga pernah menjabat di beberapa tempat, diantaranya Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekda Banyuwangi, Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas PU, dan beberapa jabatan lainnya. Guntur menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan menjadi pejabat Sekda. Dengan pelantikan ini, Guntur resmi menempati posisi tertinggi dalam karirnya sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Percepatan kebijakan program pembangunan. Jadi bagaimana sebagai katalisator Sekda ini mengakselerasi program kerja yang dilakukan oleh SKP. Fungsinya hanya sebagai reagen. Yang ketiga juga tadi dipesankan sama Ibu adalah kita harus menjaga harmonisasi dengan semua OPD, bagaimana organisasi perangkat daerah, bagaimana birokrasi ini bisa birokrasi yang kompak, solid, tidak ada faksi-faksi, dan insya Allah memang dari dulu tidak ada faksi, tapi saya akan lebih menyolidkan birokrasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Yang keempat tadi juga disampaikan oleh Ibu bahwa kita Sekda ini tidak hanya administratif, memang tugas utama juga termasuk administrasi, bagaimana kita mengawal program kebijakan yang oleh Bupati, screeningnya ada di Sekda. Jangan sampai ada kebijakan yang tidak tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, ada di Sekda. Screeningnya ada di Sekda. Tentu tadi selain tugas-tugas itu diperintahkan oleh Ibu Bupati untuk kita lebih turun ke bawah, lebih
mendengar aspirasi masyarakat, lebih dekat dengan masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat. Tentu yang ketiga, setelah kita tahu apa yang dibutuhkan masyarakat, kita harus melayani, ya. Jadi menjadi birokrasi yang melayani. Tadi diarahkan oleh Bupati bahwa kita perangkat daerah ini, kita ini Sekda dan jajarannya harus menjadi birokrasi yang melayani. Di akhir acara pelantikan, Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi serta para pejabat yang hadir memberikan ucapan selamat. Andoko Kusumo, CTV. Bayi malang yang ditemukan warga tergeletak di pos kampling Desa Posangit, Leres, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo, akhirnya terkuak siapa sebenarnya orang tua bayi yang tega membuang bayi di pos kampling pada tanggal 12 September 2025 lalu atau pada Jumat dini hari. Berdasar keterangan sejumlah saksi dan hasil rekaman beberapa CCTV, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Probolinggo Kota berhasil menemukan identitas orang tua bayi. Ironisnya, baik ayah maupun ibu bayi usianya masih di bawah umur. Ayah bayi berinisial P, 17 tahun, warga Kota Probolinggo, yang statusnya masih pelajar, dan N, 17 tahun, warga Kabupaten Probolinggo. Hasil penyelidikan polisi, proses persalinan terjadi di dalam kamar salah satu rumah kos di pinggiran Kota Probolinggo dan dilakukan berdua tanpa didampingi tenaga medis. Agar tidak terdengar suara jeritan saat persalinan dan tangisan bayi, pelaku P memutar musik sekeras mungkin. Selain itu, keran air sengaja dibuka. Menurut Kapolres Probolinggo Kota AKBP Riko Yumasri, sudah 6 orang diperiksa. Status pelaku saat ini adalah anak berhadapan dengan hukum. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan Malang, Dinsos Jawa Timur, dan Dinsos Kabupaten Probolinggo soal status bayi ataupun orang tua bayi. Kita dari Polres Probolinggo Kota bergerak cepat, berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan orang tua dari bayi tersebut, sehingga alhamdulillah kita temukan orang tua dari bayi tersebut. Kita temukan di tanggal 18 September 2025, di mana memang kita sayangkan juga bahwa ternyata kedua orang tua dari bayi tersebut adalah anak-anak di bawah umur, baik itu ayah dari bayi ataupun ibu dari bayi. Sehingga untuk tentu kita juga, karena ini masih di usia anak-anak, kita lindungin hak-haknya sebagai anak. Kemudian kita pastikan bahwa anak ini terawat dengan baik. Sebelumnya kita juga sudah koordinasi dengan dinas sosial, dengan pihak rumah sakit. Kita cek kondisi anak. Alhamdulillah kondisi anak dalam kondisi sehat. Kemudian Dinsos juga bergerak cepat untuk bagaimana tindak lanjut ke depannya. Kedua anak ini sudah kita temukan. Maksudnya adalah orang tua dari bayi ini sudah kita temukan. Kita temukan juga dengan kedua orang tuanya. Kita sampaikan bagaimana langkah-langkah setelah ini. Kemudian mungkin anak akan kita serahkan kembali ke orang tua ataupun ke nenek kakek dari si bayi. Bayi perempuan malang ini saat ini dirawat di Puskesmas Sumber Asih dalam pengawasan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Probolinggo. Seperti diberitakan sebelumnya, pada Jumat dini hari tanggal 12 September 2025 lalu, ditemukan sesosok bayi perempuan dengan berat 2,8 kg dan panjang 47 cm di pos kamling Desa Posangit, Leres, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo. Farid Falevi, CTV. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakem agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa.
Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap melayani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN UI Jabar sediakan Home Charging Services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap melayani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN UI Jabar sediakan Home Charging Services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap melayani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN UI Jabar sediakan Home Charging Services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Hei, mandi. Tekan jaya su. Oburi ya. Oburi. Tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokok tepak le, isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ngono ning gang. Tuku ning gang. Gang. Iya. Ning kono ning ngombe kampungan Paren nih. Kena mosok oleh le. Kena kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis ta Paren. Kena kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung kena tukuhan ilegal ya. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici sing mbiale ning awake dhewe. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham beno iku. Tong tak takon iso nang biro iki. Iya. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piye Ciri-ciri iki ndi? Ana materi iki terang coba. Ison kok meneng. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal biro ya. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukae niku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung gede iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Aduh, dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap melayani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile.
cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan home charging services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile, cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan home charging services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile, cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan home charging services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile, cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan home charging services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Lembaga Pelatihan Kerja LPK Nusantara Gakau Banyuwangi, salah satu lembaga yang memberikan solusi untuk para pemuda-pemudi dalam dunia kerja yang makin kompetitif dalam persaingan kerja yang semakin ketat. LPK Nusantara Gakau ikut serta berpartisipasi aktif membantu program pemerintah dalam mengatasi problema kerja ketenagakerjaan khususnya yang ada di Banyuwangi dan sekitarnya, khususnya yang ingin magang dan kerja di Jepang. Peserta akan dibimbing oleh para pelatih, guru yang kompeten di bidangnya, sudah berpengalaman di bidang kerja khususnya di Jepang, sehingga siswa akan lebih siap mendapatkan materi pembelajaran dan praktek sebelum berangkat ke Jepang. LPK Nusantara Gakau berada di Jalan Lestari Kebonsari Krajan, Benculuk, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur ini menerapkan kedisiplinan layaknya karakter negara Jepang yang menjadi tujuan para siswanya. Tentu tidak mudah untuk menyesuaikan dengan iklim kerja setempat. Harus beradaptasi secara disiplin dan dituntut bisa menyesuaikan dengan kondisi budaya dan etos kerja negara setempat. LPK Nusantara Gakau, lembaga pelatihan kerja terbaik yang ada di Banyuwangi, berdiri sejak 2009.
selalu mempersiapkan siswa sebaik-baiknya dalam membentuk karakter, ketahanan mental, membekali keimanan, kedisiplinan, serta memberikan pembekalan skill yang berbasis kompetensi, sehingga menjadikan SDM yang berkualitas serta memiliki etos kerja yang baik. Konnichiwa Mina, saya memilih LPK Nusantara Gakau karena telah terdaftar resmi Kemenaker RI dan telah memiliki izin OSS. Selain itu juga, LPK Nusantara Gakau telah terbukti memberangkatkan ribuan peserta ke Jepang. Untuk pembelajaran di LPK Nusantara Gakau tidak hanya sekedar belajar bahasa, akan tetapi kita diajarkan tentang kedisiplinan, attitude, etos kerja, dan budaya. Selain itu juga kita diajarkan tentang keagamaan. Untuk kesan-kesan instruktur atau pengajar di LPK Nusantara Gakau Banyuwangi sangat memiliki kedisiplinan yang tinggi, dan itu sangat bagus untuk modal bekerja di Jepang karena Jepang terkenal dengan kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi. Ayo adik-adik dan teman-teman yang ingin berangkat ke Jepang bisa mendaftarkan diri dan bergabung bersama kami di LPK Nusantara Gakau Banyuwangi. Karena LPK Nusantara Gakau Banyuwangi memiliki banyak program pembelajaran dan infrastruktur yang sangat memadai. LPK Nusantara Gakau Banyuwangi. LPK Nusantara Gakau siap menerima siswa yang akan dipersiapkan dan dibekali skill, attitude, dan kedisiplinan tinggi sebelum memberangkatkannya ke Jepang. Tunggu apa lagi? Mari jadilah bagian dari kami bersama LPK Nusantara Gakau. Solusi kerja, pilihan kerja dalam tuntutan zaman di masa modern untuk hidup lebih baik sekarang hingga di masa mendatang. Program pemagangan ke Jepang merupakan program resmi dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dan lewat program pemagangan ke Jepang, kita bisa mengurangi angka pengangguran terbuka. Dan lembaga kami dari semenjak tahun 2009 sampai tahun 2025 sudah hampir 1.000 alumni kita yang berhasil berangkat ke Jepang lewat program pemagangan. Harapan kami sebagai pimpinan lembaga LPK Nusantara Gakau Banyuwangi bagi adik-adik yang sudah lulus dari sekolah lanjutan tingkat atas, baik itu madrasah aliyah, SMA, atau SMK, bahkan paket C, yang ingin mengikuti program pemagangan ke Jepang bisa bergabung bersama kami LPK Nusantara Gakau Banyuwangi. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap melayani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan home charging services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap melayani pengisian kendaraan listrik pelanggan.
Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN UI Jabar sediakan Home Charging Services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN UI Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN UI Jabar sediakan Home Charging Services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Dalam kurun waktu kurang dari 3 jam, Gunung Semeru di Lumajang mengalami erupsi berupa letusan asap berupa kolom abu membumbung tinggi Senin pagi. Laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Pukul 5.28 waktu Indonesia Barat, letusan Semeru dengan kolom abu mencapai 700 meter membumbung tinggi di atas puncak Kawah Jonggring Saloko, condong ke arah barat daya dan barat dengan durasi 2 menit 19 detik. Letusan kembali terjadi pukul 7.44 waktu Indonesia Barat dan pukul 7.59 waktu Indonesia Barat. Dengan masing kolom abu mencapai 500 meter di atas puncak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang menyebut erupsi terjadi masih berada di radius aman dan tidak menimbulkan dampak. Sementara itu, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu masih berstatus level 2 waspada, sehingga aktivitas Gunung Semeru berupa letusan, guncuran awan panas bisa sewaktu-waktu terjadi. BPBD juga menghimbau warga, khususnya para penambang pasir, untuk lebih waspada. Terlebih kondisi kemarau basah dapat meningkatkan potensi banjir lahar, sebab puncak Semeru kerap diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Dari hulu sampai hilir dengan potensi erupsi Semeru juga salah satunya pengaruh. Karena apa? Das yang di Semeru sendiri ada berapa das yang ada di Semeru, kayak das Gelidik, Curah Koboan, terus daerah mana itu Karangmenyan apa Jogosari. Nah, itu salah satunya. Itu salah satunya untuk antisipasi adanya lahar dingin. Makanya kita tetap menghimbau kepada daerah yang das Semeru sendiri, menghimbau kepada penambang lokal atau penambang yang berizin tetap berhati-hati dan mengenal suatu cuaca yang ada di sana. Rekomendasi PVMBG, warga tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara sepanjang Besuk Koboan sejauh 8 km dari puncak. Yongki Nugroho, CTV. Bertempat di Auditorium Kiai Haji Muchtar Syafaat Blok Agung diselenggarakan kuliah umum dengan mengambil tema vokasi berdampak membentuk mahasiswa santri teknopreneur menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi pemateri dalam kuliah umum adalah Arsyad, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Banyuwangi. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama sinergi antara Politeknik Darussalam Blok Agung dengan BPVP agar ke depan santri lebih siap menghadapi tantangan perkembangan industri karena lapangan pekerjaan yang terus berkembang seiring persaingan kerja yang tentu saja juga semakin ketat. Sehingga diperlukan skill, keterampilan agar bisa mengikuti perkembangan permintaan pasar industri. Ke depan tantangan ketenaga kerjaan membutuhkan keahlian sesuai vokasi yang dikembangkannya. Sehingga harus diberikan penguatan, pembekalan skill dan keterampilan sesuai industri yang terus berkembang dalam menghadapi tantangan kerja.
mempersiapkan SDM yang relevan dengan industri yang berkembang, sehingga Polida dan BPVP konsisten dan bisa istiqomah mempersiapkan generasi muda yang bisa menghadapi tantangan kemajuan industri, sesuai permintaan industri yang terus berkembang. Materi saya menyampaikan kepada mahasiswa terkait dengan tantangan ketenagakerjaan yang akan dihadapi oleh mereka di masa akan datang. Karena di tahun 2030 itu akan terjadi loncatan jumlah pekerja yang sangat besar, itu yang didominasi oleh Gen Z dan generasi milenial. Generasi milenial dan generasi milenial itu angkanya cukup besar, sampai 75%. Nah, ketika hal itu tidak diberikan penguatan berkaitan dengan persiapan mereka menghadapi bonus demografi itu bisa menjadi ancaman bagi mereka. Karena tingkat kebutuhan mereka semakin hari semakin besar, lalu angkatan kerja juga semakin menurun. Tentu mereka diberikan kekuatan, skill dan keterampilan untuk bisa beradaptasi dengan kebutuhan industri yang berkembang saat ini. Jadi antara BPP Banyuwangi dengan Polida itu akan bersama-sama mempersiapkan sumber daya manusia yang relevan dengan kebutuhan industri yang berkembang saat ini, atau mempersiapkan sumber daya manusia atau pencari kerja yang relevan dengan kebutuhan industri yang berkembang saat ini. Harapan kami adalah bagaimana Balai BPPB Banyuwangi bersama dengan Polida betul-betul konsisten, istiqamah dalam mempersiapkan generasi bangsa persiapkan generasi muda, generasi bangsa yang siap kerja, yang relevan dengan kebutuhan industri yang berkembang saat ini. Dalam kuliah umum ini sekaligus dilakukan MOU dan penandatanganan kerjasama antara Polida dan BPVP Banyuwangi. Tentu sejak dari penyerahan SK sampai hari ini kita menyiapkan berbagai banyak hal, misalkan juga bagaimana kurikulumnya, terus kemudian kita breakdown ke dalam mata kuliah dan seterusnya sampai ke dalam jam pelajarannya, kemudian rekrutmen dosen dan seterusnya, dan puncaknya adalah di hari ini kita kemudian menyelenggarakan kuliah perdana ini yang tadi saya sampaikan dan panjenengan juga menyaksikan, kita melaksanakan MOU dengan BPVP sebagai bagian yang nantinya akan menjadi lembaga yang sinergis untuk kita untuk kemudian saling bersama-sama bagaimana mahasiswa ini tentu juga memiliki vokasi yang cukup untuk kemudian dia menjadi seorang pelajar atau mahasiswa. Harapannya tentu Polida kehadirannya bisa menjadi solusi untuk terutama bagi kebutuhan pendidikan tinggi di masyarakat yang comply, yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin betul-betul kerja di industri atau bukan hanya kerja tapi juga meng-create usahanya sendiri ya, dengan skill yang juga dia mumpuni, karena ini juga menjadi bagian dari tekad kami. Sekedar informasi, Polida Banyuwangi berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Tegal Sari. Ada 4 prodi yang secara resmi telah di-launching, D4 Bisnis Digital, D4 Agribisnis Pangan, D4 Desain Mode, D4 Kosmetik dan Perawatan Kecantikan, serta D4 Teknologi Rekayasa Otomotif. Kini dengan dilaksanakannya kuliah umum Senin pagi sebagai penanda proses belajar mengajar di kampus dengan basis pesantren itu secara resmi telah dimulai. Tim Liputan JTV. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakem agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap melayani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile, cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari.
Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Wijabar sediakan home charging services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Wijabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Wijabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Wijabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile, cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Wijabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui sertifikat energi baru terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Wijabar sediakan home charging services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Wijabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Wijabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Wijabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile, cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Wijabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui sertifikat energi baru terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Wijabar sediakan home charging services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, berarti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu pecah, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit tulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa, dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya
kita anjurkan untuk beli jamunya di sini untuk nutrisi akar sarafnya. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan home charging services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan home charging services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan home charging services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan home charging services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Hei! Mandi. Tekan jaya su. Ngoburi deh. Ngoburi. Tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokok tepak le, isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong.
Tuku ning ndi? Tuku ngono ning gang-gang. Tuku ning gang-gang. Ning gang-gang. Iya. Ning kono ning ngombe kampungan Paren nih. Peno mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis ta Paren. Peno kadung ulun tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se ombyale ning awake dhewe. Nggo mbangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takoni sing nang biro iki. Ya yo. Ciri-ciri klendi seiring bianyol piye Ciri-ciri klendi. Ana materi iki terang coba. Ison kok meneng. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, ciri-ciri Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukae niku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung gede iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Aduh, dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan home charging services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan home charging services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat semangat pelayanan. PLN Mobile hadir dengan fitur Swakam agar perhitungan tagihan listrik semakin cepat, mudah, dan transparan. Maknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar terus nyalakan listrik hingga pelosok desa demi pemerataan energi dan persatuan bangsa. Dengan semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar pastikan ketahanan energi lewat SPKLU yang siap layani pengisian kendaraan listrik pelanggan. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar hadirkan kemudahan layanan lewat PLN Mobile. Cek tagihan, beli token hingga lapor gangguan cukup dari ponsel. Dukung semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Jabar sediakan listrik ramah lingkungan melalui Sertifikat Energi Baru Terbarukan atau REC untuk bumi yang lebih lestari. Peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan penguatan layanan energi, PLN Jabar sediakan home charging services Ultima yang proses pemasangannya lebih singkat dan praktis. Dalam rangka mendukung program pemerintah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Dapur Makan Bergizi Gratis Berkah Jaya 79 telah resmi beroperasi hampir 1 bulan terakhir.
Dapur Berkah Jaya 79 ini dikelola langsung oleh Yayasan Sukses Mulia Sejahtera yang berada di Dusun Gunung Sari, Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan dibantu sebanyak 53 karyawan lengkap dengan kepala dapur, SPPG Dapur NBG Berkah Jaya 79 ini dalam perharinya mampu menyuplai sebanyak 3.500 porsi makanan bergizi gratis. Adapun sekolah yang mendapat MBG dari tempat ini sebanyak kurang lebih 40 sekolah, diantaranya meliputi dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA yang tersebar di wilayah Sumbergondo, Bumiharjo, dan Margomulyo. Sementara untuk mendistribusikan makanan ke sekolah, di tempat ini juga ditunjang dengan sejumlah armada baru yang telah didesain khusus sehingga aman dan bersih dari debu jalanan. Untuk bisa menjadi mitra MBG, pihaknya harus membuat dapur yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tak hanya bentuk bangunan dapur, sejumlah peralatannya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan standar dari Badan Gizi Nasional. Selain bersih dan higienis, menu yang disajikan dari tempat ini diketahui sudah memenuhi kebutuhan 4 sehat 5 sempurna. Terlebih di tempat ini juga bisa meminta menu sesuai permintaan. Haji Eko Susilo Nur Hidayat selaku Ketua Yayasan Sukses Mulia Sejahtera mengatakan, dengan adanya program makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo Subianto ini, pihaknya sangat bersyukur. Selain dapat mencerdaskan anak bangsa, juga dapat memberikan manfaat lapangan pekerjaan untuk lingkungan sekitar. Alhamdulillah, SPPG Sumbergondo Nomor Berkah Jaya 79 memberikan manfaat di lingkungan Desa Sumbergondo, Bumiharjo, Margomulyo, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Dan kita mendukung program pemerintahku, dan kita bersyukur menjadi bagian yang mulia ini, menyerap tenaga kerja, mencerdaskan anak bangsa, dan kita meningkatkan ekonomi masyarakat di desa. Kita dukung terus program makan bergizi gratis, program presiden kita, program pemerintah kita. Dan yang terpenting, kita terus memberi manfaat untuk anak didik generasi emas 2043. Kita ingin menjadi yang terbaik, dan kita ikuti standar dari BGN. Apa yang terbaik? Terbaik dapurnya, terbaik SPPG-nya. Kita sudah bangun kualitas standar BGN. Bisa kita lihat bareng, bisa menjadi rujukan, bisa tempat untuk studi banding, bisa menjadi kebanggaan Banyuwangi. Kedua, kita juga karyawannya, karyawati kita seleksi yang terbaik, memenuhi standar yang diinginkan BGN. Dan yang terpenting lagi bahwa kita ingin merangkul semua komponen stakeholder yang ada di lingkungan Sumbergondo, Glenmore. Sementara itu, guna untuk mendukung program pemerintah terkait pemerataan agar para pelajar khususnya di Banyuwangi bisa mendapatkan makan bergizi gratis secara merata, pihaknya siap untuk membangun sejumlah dapur MBG selanjutnya sehingga pemerataan bisa dirasakan secara langsung. John Iskandar, JTV.